Karno itu semuanya itu pasti pesan politik. Selagu-lagunya itu pesan politik. Kan nggak mungkin lagu goyang dompet di situ. Gitu. Tapi ini kan menurut saya karena dibingkai dengan politik akhirnya nggak objektif, sekali benci terus. Dan itu udah sebenarnya Bang, urusan teknokratisnya udah dijawab oleh pendukungnya Mas Anies sebenarnya. Berarti kan stadion Anda bukan maaf, terima kasih lah sama Anies. Makasih sudah bikin stadion JIS nih. Jadi kita bisa tampil U17 di sini nih. Iya, Bang. Amerika kita Bung Karno tuh musuh itu semua dari luar. Mau itu benar, mau itu dibikin-bikin, tapi musuh itu dari luar. Mau Nekolim lah, mau Ganyang Malaysia lah. Oke, welcome to Total Politik. Salah. Mikrofon Total Politik. Karena mikrofon ini udah nih tadi tuh beneran salah tuh. ya lupa ya. Bukan skenario. Iya, karena Bang Hasannya kemarin baru dari Singapura. Iya. Ada pengalaman tuh bersama mikrofon Total Politik dan unpacking Indonesia ini. Kasih dulu Bang cerita. Padahal kami ini penonton mikrofon Hasan Nasbi kan. Iya. Iya. Paling ada politisi senior ya yang kita tanya gimana arah. Kita tanya sama orang tier satunya, gimana arah Kanda ini? Alah, paling besok berubah lagi setelah nonton mikrofon bos katanya. Gitu aja. Tergantung mikrofon bos katanya. Kasih dulu cerita Bang di Singapura tuh kemana? Apa pengalaman politik Abang? Enggak ada pengalaman politik, cuman ya gara-gara Total Politik ini kita udah harus pakai masker ya tempat publik ini. Iya. Gue lihat ada foto lu sama Ari Lasso itu Bang. Iya itu juga ya. Ari Lasso sampai kenal sama kita kan, alhamdulillah ya. Kan kita yang nyapa Ari Lasso yang nyapa kita. Iya. Gara-gara nonton Total Politik gitu ya. Oh, berarti Ari Lasso nonton Total Politik juga Total Politik sama unpacking gitu. Nggak enak aku aja. Mas Hasan ya. Terus gue juga nembak. Mas Ari Lasso ya. Karena tambah persiapan. Iya juga ya. Mantap. Ya lu kalau jadi tiba-tiba cuy lu bayangin lah disapa sama Ari Lasso. Iya. Disapa siapa gitu. Atau Ariel legend gitu. Ya, Ariel. Misalnya Ari ya? Mas Ariel. Masa gitu. Iya, itu reaksi purba kan. Reaksi prokal. Masa tanya balik. Iya. Harusnya kan lu dari Singapura juga Mas. Gitu kan ya. Iya kan so akrab. Waduh, Mas Ariel. Mas Ari Lasso. Iya. Kasih dulu rahasia perempuan tuh. Dia apa yang paling disentuh terus ya? Gitu. Iya, itu berkah dari Total Politik. Iya. Nah, jadi kalau ada senior-senior mau tampil Total Politik harus paham. Harus paham apa? Harus paham bahwa Total Politik bawa berkah. Adik-adik nih tolonglah ya kan ya. Harus paham sama adik-adik ini, jangan dipakai doang adik-adiknya. Iya. Udah. Iya. Jangan tampil-tampil aja di sini gitu. Harus mengerti sama adik-adiknya. Setelah Bang Zulfan tuh. Senior ini jadi senior itu harusnya jadi Inggris ya Bang ya, menyemakmurkan negara yang dieksploitasi. Jangan jadi company aja Bang ya. Jadi Belanda ya Bang. Kalau kita terkenalnya bukan karena mikrofon. Terkenal sama gara-gara Total Politik sama unpacking ini. Top of mind-nya Bang. Top of mind-nya. Dua itu tuh. Iya. 3 lah sama Bang Akbar. Iya. Tapi kan kalau gue belum pernah tampil di Bang Akbar. Gitu. Belum dapat kesempatan buat hadir di situ. Belum dapat kesempatan buat diundang. Tapi kan Abang udah pernah di Bang Refli Harun. Mantap itu kan. Refli Harun ya. Iya, yang habis dari situ Abang Covid kan. Tapi itu siapa menularkan ada siapa? top of mind lebih tinggi sebenarnya Bos. Siapa? Bang Hasan. Apa? Sales Alphard. Iya. Alparnya udah ada. Udah 3 minggu nih, udah 2 minggu ya. Ada saya Udah ada nomornya? baca komen-komennya Bang. Ada komen yang kocak gitu bilang, ini Bang Hasan beli Alphard kayak kita beli Mio bekas kali ya. Nah, bener ya kan. Ya bedanya, lu beli Mio, lu bayar sekarang, datang 2 jam kemudian. Atau bisa bawa di tempat. Bisa dibawa di tempat bos. Setir sendiri iya. kan. Iya. Kalau Alphard nih inden, ngerti nggak Anda inden itu apa? Ya Bang ya. Inden 6 bulan. 6 bulan kan. 6 bulan.
Betul. Punya duit pun belum tentu bisa bawa langsung Bang ya. Nggak bisa. Iya. Mau bayar berapa juga barangnya nunggu kan. Makanya sama Bang, sama kayak stadion. Katanya kalau direnovasi sekarang kan 3 bulan lagi Piala Dunia. Belum tentu juga bisa beres tuh kalau mau direnovasi kan. Iya. Ya, ada tweetnya Bang Hasan nih baru nih kan. Iya, jadi bacain dong. kita bacain dong tweetnya Bang Hasan. Tweet yang mana ini paling baru nih. Ini kadang-kadang Fresh from the oven. tweet sopan tapi orang ngajak berantem ya. Iya. biasa-biasa. Jangan abang emang ngajak berantem tujuannya nih. Ini mengkomentari ini nih Pak Menteri Basuki, rumput JIS tidak sesuai standar FIFA akan diganti semua nih. Berita CNN. Datuk Rajo Ange ini berkomentar rumput itu persoalan sepele dan minor. Berarti JIS sudah memenuhi standar. Orang langsung bingung melihat, loh Bang Hasan ini bela Anies. Nah itu kan. Atau Bang Hasan ini udah anggota FIFA sekarang. Ya kita nggak ngerti detail-detail teknis itu. Cuman kan ya politik itu pasti ada keberpihakan, tapi jangan semuanya dijadikan persoalan politik sehingga otak kita tuh diselimuti oleh kabut kebencian gitu loh. Terlalu tebal kabut kebencian itu sampai kita nggak objektif lagi. Kalau misalnya dulu dibilang ini kan terkait politik ini pasti ini. Kan yang komen-komen juga saya lihat urusan politik semua ini, nggak ada yang urusan sepak bola saya lihat. Jadi bukan urusan teknokrasi apa stadion gitu nggak? Komentar-komentar saya lihat ini urusan politik semua ini. Jadi kalau dulu alasannya bahwa misalnya pintu masuknya tidak sesuai, pintu keluar masuk ya, evakuasi lah, jalur evakuasinya tidak memadai, takut terjadi kanjuruhan lagi misalnya, atau apa basementnya katanya kurang tinggi, sehingga bus itu bisa nyangkut. Kok rumputnya diperbaiki gitu? Ini kan jadi pertanyaan. Kalau menurut saya rumput itu persoalan minor itu, walaupun misalnya mahal biayanya gitu, tapi kan persoalan minor. Itu kayak ganti ban lah ya Bang kalau mobil. Iya kayak ganti ban gitu, kayak ganti ban. Karena rumput GBK pun kalau misalnya ada acara besar di sana kemudian dilindas pakai mobil patroli gitu atau mobil buat inspeksi defile pasukan gitu, rusak juga rumputnya. Harus diganti gitu. Tapi itu kan nggak merubah standarnya gitu. Buat standarnya sudah standar FIFA, sama kayak rumput sini. Rumput sini tuh menurut saya ya kalaupun nggak sesuai standar FIFA ya persoalan rumput kan. Iya, tinggal diganti aja. Iya, tinggal diganti rumput gitu. Jadi stadionnya sendiri berarti sudah sesuai standar dong. Kalau misalnya dibolehin oleh FIFA tanding di sana cuma dengan gara-gara ganti rumput, berarti akui saja kalau itu sudah memenuhi standar. Jadi kalau inspeksi gede-gedean ujungnya cuma ganti rumput itu ya. Iya, berarti akui aja itu sudah memenuhi standar. Sudah memenuhi standar dengan perbaikan rumput dan pintu masuk. Kan gitu. Nah, karena kalau pintu masuk pun kan pasti butuh waktu juga kan, Ar. Kalau pintu masuk yang 3 bulan. Kalau jalur evakuasi ya nggak bisa diperbaiki dalam 3 bulan, mau tambah di mana? Karena kan bayangan kita nih Bang di publik ya Bang ya, tentang JIS ini kan kekacauannya itu atau kekurangannya itu kan ketika kita melihat viral pasca konser Dewa. Di situ orang di situ orang keluar parkir susah, satu-satunya akses. Kalau orang itu harus jadi jalan masalah, kaki ke Kemayoran. Jangan dipakai dong. Kan nanti bisa kejadian lagi waktu acara FIFA, acara U17 itu. Masa ya artinya jangan dipertimbangkan sama sekali gitu loh. Kalau rumputnya doang yang diganti dan mau dipertimbangkan kan berarti itu sudah bisa dipecahkan. Dan akhir-akhirnya ujungnya Pak Erick Thohir kan lempar ke FIFA, kita tunggu FIFA aja katanya. Kalau menurut saya nih, kalau apa ya, supaya nggak malu lah ya. Kalau waktu kemarin-kemarin dibilang tidak memenuhi standar, tidak cocok dan segala macam, nggak usah diusulkan sama sekali. Pakai aja stadion, kan kita stadion banyak. GBK misalnya bisa dipakai buat pembukaan, nanti penutupan di stadion lain, di Jakabaring mungkin, di Manahan Solo mungkin, atau di mana kan bisa dipakai gitu. Kalau JIS mau dicoba untuk masuk satu kan berarti di luar rumput kan berarti JIS seolah-olah sudah memenuhi standar kan, itu aja. Oh, kecuali yang diinspeksi misalnya pembebasan lahan untuk bikin lapangan parkir raksasa, itu agak make sense menjawab keresahan tadi tuh. Tiba-tiba dibongkar ininya, basementnya supaya bisa muat bis misalnya. Itu sesuai lah tuh, maksudnya tuduhan awal terhadap JIS sesuai lah gitu. Tapi ini kan menurut saya karena dibingkai dengan politik akhirnya nggak objektif, sekali benci terus. Dan itu udah sebenarnya Bang, urusan teknokratisnya udah dijawab oleh pendukungnya Mas Anies sebenarnya. Kayak kemarin Bang Ucok Sinulingga kan menjelaskan bahwa
itu salah satu pintu, padahal ada 6 pintu lainnya yang untuk masuk. Loh, gitu. Kalau ada 6 pintu kan berarti sudah ada. Iya, ada beberapa pintu lainnya untuk masuk, itu cuma berarti salah satu dulu, pintu. Ya PSSI yang dulu nggak dikasih tahu bahwa pintunya ada 6. Jangan dikasih tahu cuma 1 atau gimana? Nah, terus yang soal parkiran juga, memang stadion di seluruh dunia didesain untuk menggunakan public transport. Itu cuma 1.500 atau 1.600 tempat parkir. Dan di luar negeri juga stasiun kata dia kan. Nah, tinggal stasiun keretanya yang perlu dibuat sampai ke JIS. Ya nggak mungkin juga 3 bulan bikin stasiun kereta. Nah, itu maksudku. Jadi maksud saya gini, kalau misalnya nggak memenuhi standar nggak usah dipertimbangkan dan nggak usah diapa-apain untuk masuk. Kalau cuman apa ya? Kalau cuma rumputnya yang dikasih yang diperbaiki, minta maaf lah sama Anies. Berarti kan stadion Anda bukan minta maaf, terima kasih lah sama Anies. Makasih sudah bikin stadion JIS nih, jadi kita bisa tampil U17 di sini nih. Kalau cuma rumput ya yang dibenahi gitu, terima kasihlah sama Anies, nggak usah dimaki-maki Aniesnya gitu, nggak usah dijelek-jelekin Aniesnya, gitu aja, fair aja. Ya meskipun Pak Erik kan juga nggak maki-maki Anies, tapi katanya Bang Ucok Sinulinga, inspeksinya Pak Erik yang menjadi bahan gitu ya, menjadi bahan bakar ya, itu untuk maksud saya kan pendukung politik ini itu otaknya diselimuti oleh kabut kebencian. Jadi kalau kita berseberangan sama orang, salah mulu orang itu. Kalau kita mendukung seseorang, benar terus orang itu kan nggak begitu. Kan begitu. Ya kalau benar dan bagus ya terima kasih lah. Terima kasih Pak Anies gitu ya. Sudah membangun JIS sehingga bisa digunakan buat Piala Dunia U17. Cuman perbaikan minor lah, perbaikan rumput. Nggak apa-apa, fair aja. Fair aja. Maksudnya dengan hati besar mengakui dan mengucapkan terima kasih gitu. Kalau termasuk pendukung Ganjar juga terima kasih aja. Ada pertandingan bola di Jakarta di JIS kan terima kasih lah gitu. Daripada nggak ada pertandingan sama sekali, daripada nggak ada pertandingan U20 kan. Gitu. Ini kan bisa jadi Anies sudah menyiapkan fasilitas untuk pertandingan Piala Dunia, sementara Mas Ganjar kemarin menggagalkan Piala Dunia. Bisa begitu gitu. Kalau saya sih fair-fairan aja. Atau kalau misalnya nggak mau bawa Mas Anies sama sekali karena memang ternyata secara infrastruktur tadi hanya rumput aja misalnya gitu Bang. Ya mending gak usah dipakai sekali ya sama sekali karena pasti ada Mas Aniesnya juga. Kalau saya jadi Mas Anies itu ada berita kayak tadi itu, misalnya saya tuh saya Mas Anies menanggapi berita PUPR akan ganti rumput, saya cuman reply pakai hehehe gitu aja. Saya yakin puluhan ribu retweetnya itu. Dan interpretasinya banyak kan. Tapi kan gini Bang ya, apa namanya, ini soal stadion ya. Soal stadion ini kan harusnya ada tim-tim yang melaporkan kalau memang udah nggak layak, ngapain lagi diinspeksi kan? Iya kan? Menurut saya kalau sudah diinspeksi, diganti rumputnya, menurut saya berarti kemungkinan layaknya lebih besar daripada kemungkinan nggak layak. Kan keluar uang itu. Iya makanya. Jadi gimana coba? Udah keluar uang begitu banyak terus tiba-tiba FIFA bilang nggak layak? Lebih kacau lagi kan? Makanya benar kata Budi tadi, lebih baik nggak usah. Ini kan menyelamatkan muka semua nih. Kalau mau menyelamatkan muka semua, kecuali aku terima kasih. Ini berita Rabu 5 Juli jam 6:30 nih. Ya kalau rumput itu kan di rumput GBK juga bisa nggak memenuhi standar, tapi nggak tiba-tiba stadionnya nggak memenuhi standar kan? Ini kan yang jadi bahan bakar juga kan. Pak Erick Thohir ×2 jika FIFA datang hari ini JIS dicoret. Ya nggak tahu kalau sekarang misalnya FIFA datang ke GBK dicoret nggak JIS? Dicoret nggak GBK? Dengan situasi hari ini. Ya rumput setelah acara Ari Bayangkara dan acara PDIP kemarin. Bulan Bung Karno. Iya ya. Memenuhi standar nggak? Jadi abang lihat inspeksi ini motif politiknya drama politiknya dibanding motif teknokrasinya lebih gede. Ya menurut saya ya, kalau dalam soal ini komunikasi nih ya, ini kayak mau ini aja melegitimasi pertengkaran yang dulu, yang pernah ada, yang pernah menyatakan bahwa JIS tidak memenuhi standar FIFA. Tapi akhirnya juga ada blundernya menurut saya. Ya kan rumput tuh apa sih gitu nih soal rumput itu. Walaupun mahal rumputnya, tapi rumput minor lah gitu. Bisa dikerjakan dalam 3 bulan gitu. Karena kalau misalnya nggak memenuhi standar tuh nggak mungkin dikerjakan dalam struktur biasanya kan. Struktur keselamatan segala macam lah, evakuasi.
Abang Termasuk pernah juga di basement. bisnis properti ini kan dulu Bang ya. Ngerti lah Bang kan. Nggak ngerti-ngerti lah, cuman ini kan common sense aja. Itu kan sama juga, misalnya nggak perlu ahli politik juga komentar politik. Itu juga harus ada yang common sense politik itu. Termasuk juga soal kesehatan ada yang juga common sense. Soal hukum juga ada yang common sense gitu. Gitu. Nggak perlu Nggak ada di semuanya level saintifik ya. di level tertentu perlu saintifik. Iya. Tapi yang di level yang kelihatan tuh ya common sense aja. Oh, kayak di tweet abang yang lain lagi nih, ya, satu lagi nih. Iya. Ini menarik juga nih, Arsya. Ini udah agak lama nih. Tanggal Juni 24, Bos. 1 hari setelah acara Bulan Bung Karno ya. Bang Hasan nge-tweet ini, mahal acaranya, hambar kata sambutannya, minim gregetnya. Ini Tapi common sense apa? Bagus atraksinya. Iya, bagus atraksinya. Ini Ya Abang sempat membahas secara mendalam itu kan. Iya. Pembacaan puisi Mas Pak Butet. Butet, iya. Iya. Enggak, kalau keseluruhan acara itu sebagai sebuah show of force itu meriah. Sebagai sebuah konsolidasi partai politik itu kelihatan bagus sekali lah. Karena itu kelihatan partai mampu memobilisasi orang. Kan nggak gampang memenuhi GBK itu, nggak gampang. Itu pertandingan sepak bola aja nggak selalu penuh itu. Iya. Ya. Artis-artis level dunia juga tampil di sana belum tentu penuh. Iya. Belum tentu penuh juga. Tapi partai bisa mobilisasi orang, itu energinya pasti luar biasa. Dan ya saya yakin juga acara itu pasti mahal lah. Di GBK itu pasti mahal. Sebagai sebuah acara keseluruhan, acara yang meriah, atraksinya bagus sekali. Tapi memang pesan politik nggak ada yang dikutip kan? Coba apa? Kalau kita mau jujur, ada kutipan apa yang penting yang nempel di kepala kita dari sana? Nggak ada. Bahkan misalnya, kita pengen ada sesuatu dari Ibu Mega yang bisa dikutip, nggak ada. Kita pengen nunggu dari Pak Jokowi ada sesuatu yang dikutip, nggak ada. Terhadap Ganjar cuman satu kalimat itu aja. Kepada Pak Ganjar, selamat berkompetisi. Dan semangat untuk menang. Ya diulang aja, semangat untuk menang. Tapi kan itu kan satu kalimat sebenarnya. Itu kayak kata sambutan ketua panitia turnamen bulu tangkis gitu Bang ya. Ya jadi buat semuanya gitu. Iya buat semuanya kan. Selamat berkompetisi adik-adik gitu. Melihat ada kok tadi di komputer. Iya, atau kata sambutannya ini. Kata sambutannya Bupati terhadap sebuah perlombaan turnamen sepak bola gitu. Atau semangat bertanding ya guys, gitu kan. Sambutan dari gubernur untuk MTQ gitu lah Bang ya. Iya, jadi normatif gitu. Dan memang yang jadi catatan itu yang jadi catatan itu memang kalau itu saya bahas itu yang soal puisinya Butet itu. Kalau Butet itu tampil di tim Taman Ismail Marzuki dalam pentas seni, mungkin ya anggap aja itu biasa. Tampil di TV dalam sebuah pertunjukan, anggap biasa. Tampil dalam sebuah pertunjukan, itu biasa. Tapi ini tuh pesan itu di acara puncak Bulan Bung Karno, yang harusnya itu jadi pesannya Bung Karno. Di acara partainya Bung Karno, yang harusnya jadi pesan partainya Bung Karno. Masa iya ada konten, substansi yang nggak dikurasi dulu? Kenapa saya kasih catatan? Karena Bung Karno, kalau ini kan puncak, kita harus ngerti Bung Karno loh. Saya nggak pernah menemukan bahasa pidato tulisan Bung Karno yang cari musuh di dalam negeri. Iya ya. Mendiskreditkan orang di dalam negeri untuk dimusuhi. Nggak ada. Iya Bang, Amerika kita Bung Karno tuh musuh itu semua dari luar. Mau itu benar, mau itu dibikin-bikin, tapi musuh itu dari luar. Mau Nekolim lah, mau Ganyang Malaysia lah, mau apalah segala macam. Tapi musuh itu ada di luar, di dalam ini harus bersatu. Itu ide Nasakom itu setengah mati loh itu. Dicarikan argumentasinya supaya bisa bersatu, nasionalisme, agama, komunis. Padahal itu nature-nya berantuk-antuk nih. Nature-nya tuh berseberangan. Tapi dia cari sedemikian rupa argumennya supaya bisa nyatu. Kita hari ini mungkin ngapain komunis? Tapi bukan masalah komunisnya, tapi bahwa dari sedemikian banyak spektrum ideologi yang bertentangan, dicari benangnya sama Bung Karno supaya bisa bersatu. Cari deh pidato Bung Karno yang ingin memecah, nggak ada. Menunjukkan kebencian terhadap orang di dalam negeri, nggak ada.
mendeskripsikan satu pihak yang ingin dimusuhi lah, dibantai lah, atau bukan dibantai, dimusuhi atau didepak keluar, nggak ada. Jadi kan ini ngaku-ngaku pengikut Bung Karno aja tapi nggak paham Bung Karno. Baca nggak tulisan-tulisannya Bung Karno? Tahu nggak ininya apa? Spiritnya Bung Karno dalam berbangsa? Nggak ada yang begitu-begitu. Jadi ini orang nggak ngerti Bung Karno nih. Tapi kalau dia tampil di tim nggak apa-apa. Tampil di TV menurut saya nggak apa-apa, Butet sebagai Butet. Tapi ketika dia tampil di acara Puncak Bung Karno, dia mewakili dua lah, mewakili Bung Karno, kan itu kan puncaknya ini bukan. Yang kedua mewakili partainya Bung Karno. Orang akan menganggap itu pesan dari Bung Karno atau partainya Bung Karno loh. Akhirnya benar kan Pak Jarod bilang nggak elok di sana gitu. Karena akhirnya orang kan nyangka kalau ini dikurasi oleh partai, berarti ini partai setuju dengan statement ini. Kalau dikurasi. Iya. Kalau nggak dikurasi oleh partai, kacau banget kok sampai ada konten nggak dikurasi dalam acara Puncak Bung Karno. Itu yang saya kritik soal pesannya Butet di sana gitu. Ini nggak pas disampaikan di acara puncaknya Bung Karno. Bung Karno itu dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, satu yang saya pegang itu, dia nggak mau bangsa ini pecah dan mendiskreditkan satu pihak yang meskipun dia nggak suka sama pihak itu. Makanya itu tadi, mencari gila tuh spektrumnya, nasionalisme, agama, komunis. Dia cari argumennya supaya bisa bersatu. Nggak terpecah. Itu mindsetnya Bung Karno sampai terakhir. Bung Karno itu tahun 66 67 itu, kalau mau ngobarkan perang bisa. Sama Pak Harto bisa loh. Mau Pak Harto jadi pengendali tentara, nggak peduli. Masyarakat tuh di belakangnya Bung Karno. Kalau dia mengobarkan perang aja ngelawan Pak Harto bisa loh. Tapi dalam kepala dia nggak bisa begitu. Pertumpahan darah itu nggak mungkin. Jadi dia tahu bahwa dia secara step by step dia harus turun dari kekuasaan. Itu sama kayak Gus Dur loh. Gus Dur mau ngobarin perang waktu itu bisa. Tapi ada mindset yang kita akan sampai, oh ini orang udah levelnya negarawan. Nggak ada itu dalam pikiran dia untuk mengobarkan perang. Ini Butet mau ngobarin perang nih. Tapi kan itu kan kalau kata Pak Butet, itu kan karya seni itu kan sangat subjektif, sangat. Nah, kalau makanya saya bilang nggak bisa sebagai dibahas seorang secara, Butet, nggak apa-apa. Tapi tampilnya sebagai seorang Butet. Di mana? Di TV, di tim, dia bikin pertunjukan sendiri. Tapi di acara partai, mau nyanyinya, mau lagu, mau pidatonya, mau puisinya, itu harus mewakili sikap dan kepentingan partai. Nah, Pak Butet kan juga kalau nggak salah Bang ya, di event-event dulu ada Salam Dua Jari konser. Waktu Pak Ahok maju juga yang di game itu juga Pak Butet, dan semuanya beliau melakukan hal yang kurang lebih mirip lah. Gitu. Kasih monolog, kasih puisi. Kalau di acara Ahok nggak apa-apa lah. Ahok emang tukang berantem gitu. Ini bukan bulan Bung Karno Ini soalnya. bulan Bung Karno gitu. Kalau bulan Ahok sebenarnya ini modenya bukan mode tempur gitu lah ya maksud Anda ya. Iya kan? Kalau di acara Ahok buat saya cocok-cocok aja. Bulan Ahok gitu. Bulan Ahok cocok-cocok aja Butet mau gitu. Bung Karno ini kayak Mustafa Kamal. Mustafa Kamal satu bapak bangsa, benar-benar bapak bangsa. Tiba-tiba di acara bapak bangsa ada begituan buat saya. Acara Mustafa Kamal maki-maki Erdogan gitu kan. Enggak cocok gitu, enggak cocok. Kalau acara Ahok cocok Bang ya. Acaranya enggak apa-apa. Mode tempur ya. Modnya mod tempur. Modnya tempur. Ya, tapi lagi-lagi juga satu concern Abang. Pesan politiknya yang nggak bold ya Bang ya? Ini pesan politik. Enggak, acara partai, acara Bung Karno itu semuanya itu seperti pesan politik. Selagu-lagunya itu pesan politik. Kan nggak mungkin lagu goyang dompet di situ. Meskipun ada juga pasti buat hiburan di belakang. Over ya. Iya, tapi nggak mungkin lagu goyang dompet. Bukan gitu. Dalam rangkaian resmi lah. Iya betul. Iya kayak gitu aja gitu. Iya, tapi akhirnya sebagai sebuah seni, bukan kita berdebat sebagai sebuah seni. Iya. Itu kan pesan politik di sana itu. Tapi kalau untuk menemukan kejutan di acara itu pun kita pun udah gagal ya. Memang nggak ada. Kalau pidato Pak Jokowi ini Bang, sorry Bang, gua potong ini, kita bisa sambil lihat juga yang tadi. Pak Jokowi selalu normatif ya di acara PDIP. Dia nggak berubah juga ternyata ya.
Kalau saya membaca setiap tidak nyaman Pak Jokowi jadi normatif. Oh gitu. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya ulangi, tadi telah kita dengarkan calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarno Putri jelas. Saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Itu bisa di-spin lagi tuh, tapi nggak usah kita Iya. bahas. Bisa di-spin lagi. Bu Mega agak panjang menjelaskan soal itu ya, berbeda. Marken ini bukan komunis apa panjang. Nah, ini hambar ya Bang. Apa maksudnya Pak Jokowi normatif ketika tidak nyaman? Iya. Ketika mungkin tidak fully kontrol di sana gitu. Iya. Kan beliau, ya kan secara psikologis kan orang paling powerful di Republik ini. Kalau nggak merasa dia bisa kontrol semuanya, crowd itu di sana, ya dia pasti normatif. Nah, tapi setelah kejadian ini Bang, ada yang menarik sebenarnya. Mas Ganjar, Bu Puan dan Mas Anies tuh ketemu di Mekah. Iya. Dan itu juga pendukungnya masalah kerajaan, Anies tidak diundang kerajaan segala macam tuh rame banget tuh. Iya, siapa tamu kerajaan, siapa yang bukan, siapa yang memakai di ibadah ini jadi politis, siapa yang enggak, ternyata semuanya kan. Ada juga. Ya emang kabut-kabut kegelapan ini memang agak susah untuk ditiup pakai angin ya, harus ditiup pakai harus agak-agak keras usaha kita untuk menghapus kabut-kabut kegelapan ini. Jadi itu kan gangguan suasana hati itu sudah berkarat di sini. Jadi kebencian, nggak suka itu berkarat di sini. Terganggu suasana hatinya. Kalau misalnya, oh kok ketemu sih Ibu Puan sama Mas Ahaye, kan kita nggak bisa ngelabrak Mas Ahaye atau nggak bisa mengebuli Mas Ahaye. Di pihak itu juga, aduh Mas Ahaye kok ketemu Bu Puan, kita nggak bisa ngebuli Puan kalau kayak begini. Ganjar ketemu Anies, ketemu mereka, nggak bisa dibully dong. Foto bareng lagi, akrab. Tidak memenuhi nggak ngasih makan ego buat apa tuh? buat bertarung ini. Buat bertarung ini tuh nggak dikasih makan gara-gara itu tuh. Kelaparan mereka pas ada foto-foto kayak gitu. Nggak dikasih makan itu, atau nafsu-nafsu buat berantem tuh nggak dapat makanan, kelaparan mereka. Ketemulah Mas Anies sama siapa? Mas Ganjar di sana, kelaparan mereka hari itu. Iya. Ketemu, dicari-carilah itu. Wah, ini diundang tamu kerajaan. Pokoknya harus ada yang dihantam. Untuk ngasih makan nafsu berantemnya harus ada yang dicari nih. Ini tamu kerajaan, ini hadir di acara ini enggak. Ini pura-pura ngaku diundang, padahal yang diundang yang ini. Kan itu nggak ada yang betul aja sebenarnya. Itu acara-acara itu kan acara pinggiran semua itu. Mau Mas Ganjar ada acara di sana itu acara pinggiran tuh. Mau Anies ada acara juga acara-acara pinggiran, bukan acara resmi kenegaraan pasti. Ya nggak ada kapasitasnya buat acara resmi kenegaraan gitu. Kan ada yang... Tapi kalau di undang-undang ya boleh lah ada acara-acara sampingan di samping acara haji. Ada salaman sama MBS gitu. Iya, itu kan wajar. Wajar lah. Kan? Wajar lah yang kayak gitu-gitu tuh inilah. Mas Anies juga pasti dapat sambutan kok di sana. Si Mas Ganjar pasti dapat sambutan. Sandi aja pasti dapat sambutan kok di sana. Jadi Gus Yakut aja pasti dia sambutan. Nah, kalau itu dia harus disambut itu. Perwakilan negara dia. Owner, Bos. Dia perwakilan negara dengan mungkin jumlah jamaah paling banyak sedunia. Iya. Jadi itu pasti harus disambut di sana. Tapi yang lain-lain menurut saya yang levelnya pejabat atau misalnya orang yang diasumsikan akan jadi next leader, itu biasanya pasti dapat sambutan yang proper lah di sana. Walaupun misalnya berangkatnya kan
berangkat masing-masing, maskapai komersil, itu nggak no soal itu. Gue jadi ingat waktu Raja Salman ke Indonesia tuh nggak ri, rebutan nih, Anies Ahok disalamin, Anies gitu-gitu kan. Gubernurnya Ahok. Nggak Raja itu. Salman Ya, ini. kita itu akhirnya yang kalau kayak gitu-gitu jadinya nggak objektif lagi. Makanya sebenarnya secara politik pertemuan baik itu informal maupun formal antara tokoh politik yang berseberangan itu kan sebenarnya bagus. Itu mencairkan komunikasi di antara mereka. Jadi kalaupun mereka nanti berkompetisi, tapi komunikasi itu nggak pernah benar-benar putus. Walaupun berseberangan, tapi komunikasi nggak pernah benar-benar putus. Walaupun berlawanan, tapi komunikasi nggak pernah benar-benar putus. Yang jadi masalah itu memang yang di bawah-bawah ini, yang kita di bawah ini, yang tiap hari bukan ego apa nama itu, nafsu berantem kita tuh harus dikasih makan. Nah ketemu yang begini, kelaparan dia seharian, nggak dapat makanan dia harus cari-cari yang lain. Kalau perlu file-file lama dibongkar lagi kan gitu. Kalau nggak dapat bahan buat berantem. Tapi ya ini cerita ini aja ya. Dulu itu kan abis pemerintahan komunis tumbang di Afghanistan itu. 7 faksi mujahidin itu kan menang perang tuh. Wah senang tuh 7 faksi, Gulbuddin Hekmatyar, Burhanuddin Rabbani, Ahmad Shah Masud, si Jenderal Dostum apa segala macam tuh menang tuh mujahidin. Tapi awalnya mereka saling komunikasi tuh untuk membangun negara apa dan segala macam, bisa untuk membangun, walaupun mereka pihak yang berbeda-beda saling komunikasi. Tapi ada satu pihak yang nggak mau komunikasi, nggak mau diajak ngomong, dan beberapa kali memutuskan komunikasi dari semuanya sehingga dia nggak tahu perkembangan dan salah ngambil langkah. Namanya Gulbuddin Hekmatyar. Udah berapa kali, iya kamu Perdana Menteri aja lah, kamu Perdana Menteri. Iya dia Perdana Menteri tapi dia pengen menguasai semuanya. Dia nggak setuju si A dapat jabatan ini. Dia nggak setuju Ahmad Shah Masud jadi Menteri Pertahanan. Dia nggak setuju ini jadi Presiden, nggak setuju. Dia maunya yang dia aja. Nggak mau dia komunikasi sama orang. Satu orang ini aja. Berperang lah tuh, perang sipil mereka habis menang, mereka ngelawan komunis. Perang sipil lah tuh mereka berapa tahun tuh? 3 tahun 4 tahun perang sipil. Adalah santri-santri dari Peshawar sana kan. Ini mujahidin katanya bela agama, habis menang berantem sama mereka. Puluhan ribu juga mati. Nah, kita bikin juga tentara di sini katanya. Itulah namanya santri, namanya Taliban itu. Jadi kalau masuk orang lain dari luar, itu kan dari Pakistan itu. Masuk orang lain dari luar, kalah nih mujahidin semua. Habis ngalahin Uni Soviet, kalah sama Taliban. Taliban dari perbatasan Pakistan sih kan. Yang orang kampung ini, orang kampung sekolahnya sekolah agama, dikasih senjata bisa menang lawan mujahidin yang terlatih perang ngalahin Uni Soviet. Kenapa? Komunikasi memang ada satu aja yang mutus komunikasi, lemah. Bayangin dalam politik Indonesia juga begitu. Jadi nggak boleh ada betul-betul yang putus komunikasi. Karena itu membuat kita rentan. Oke, berkompetisi, bersaing apa segala macam itu oke. Tapi komunikasi jangan sampai tertutup, jangan sampai putus sama sekali. Karena apa? Itu orang dari luar atau pihak mana pun gampang masuk buat mecah belah bangsa kita gitu. Mungkin nggak se-ekstrim di Afghanistan itu, tapi kalau ada yang betul-betul nggak bisa komunikasi sama orang, putus komunikasi, tiba-tiba ada Taliban tuh. Why not? Tiba-tiba ada Taliban, wah berantem terus orang-orang ini katanya. Nah kita Taliban ini mau organisir diri aja, kita kalahin aja mereka semua. Bisa dengan cara lain, dalam bentuk lain bisa begitu. Arah-arahnya ke situ lah bang ya. Itu bayangin tuh, mujahidin tuh kurang Islam apa? Mujahidin nih. Pembela agama dan ininya agama loh. Islam semua loh. Hizbul Islami Gulbuddin, partai Islamnya Gulbuddin. Partai Hizbi Islami Khalisa, partai Islamnya Khalisa, partai Islam semua tuh. Iya. Kata santri-santri dari Peshawar, dari Taliban, ini orang-orang partai Islam, orang Islam perang saudara. Ada nggak bisa komunikasi sama sekali, kita hantam aja katanya. Itu mereka menang perang lawan Uni Soviet, ngelawan Taliban kalah. Berkuasa pula lama Taliban kan. Lama Taliban berkuasa, sekarang Taliban lagi berkuasa. Ya begitulah. Jadi jangan sampai ada komunikasi yang terputus. Jadi kalau ada elit politik yang benar-benar nggak sama sekali bisa komunikasi, itu sebenarnya jelek. Ada partai yang sama sekali nggak bisa ketemu, itu jelek. Bukan hanya buat mereka ya bang, tapi untuk ekosistem politik itu jelek. Kan nggak harus sama-sama. Misalnya AHY ketemu sama Puan, nggak harus langsung gabung. Tetap berbeda kan nggak apa-apa, tapi komunikasi ada. Dan nggak harus langsung SBY ketemu Bu Mega juga misalnya kan. Ini aja udah cukup gitu. Itu bisa. Atau misalnya ini kan PKS belum ketemu PDIP nih, ketemulah.
untuk memperlihatkan di Republik ini di atasnya itu nggak akan bacok-bacokan. Karena potensi bacok-bacokan di bawah ini besar. Kalau elitnya juga kelihatan nggak bisa ketemu, yang di bawah semakin semangat tuh bacok-bacokan. Tapi kalau dia ngeliat elitnya, ketemu elit kita ini katanya. Iya. Makan-makan mereka, kenapa kita berantem-berantem gitu. Gitu. Kelaparan lah yang di bawah ini kan. Egonya ini kan, Bang. Kalau nggak ketemu, mereka kenyang sama ego berantem itu kan. Jadi emang nggak boleh dikasih makan ego-ego berantem ini. Tutup keran dulu kan mereka ketemu. Iya, lapar lah. Gitu. Jadi memang dalam politik itu sejauh apapun berseberangannya harus dicari jembatan. Itu spiritnya Bung Karno lagi. Sejauh apapun spektrum ideologinya dicariin jembatannya sama Bung Karno. Jadi sama kayak Pak Erik kemarin udah dibilang mungkin banyak yang menganggap bahwa kayaknya sama Pak Ganjar agak susah ke Pak Prabowo gitu ya. Ternyata kemarin masih sama Pak Ganjar lagi ketemu nggak sih? Itu artinya jembatan itu jembatan tetap dibangun gitu. Jembatan jangan dibakar lah jembatan itu. Suatu saat mungkin kita perlu balik sebentar. Iya. Kalau jembatan udah kebakar kita nggak bisa balik. Iya. Balik pun sebentar ya Bang. Ngambil apa ketinggalan Iya, gitu. ketinggalan gitu. Kita perlu balik jembatan. Atau mau ngajak tetangga kita pindah lagi kan ke pulau sebelah. Iya, jangan dibakar jembatan itu. Makanya di berbagai kesempatan pasti Jokowi akan dukung Ganjar. Pada saatnya nanti kata Dian Apitupulu, Jokowi akan kampanye buat Ganjar. Padahal beberapa bulan yang lalu dia bilang Jokowi harus netral. Nggak mungkin Pak Jokowi nggak dukung Ganjar. Tapi nggak apa-apa juga Pak Jokowi dukung Prabowo. Kan ini bagian dari pemerintahan Pak Jokowi semua. Yang akan awet sampai pemilihan, sampai Pilpres, sampai nanti pelantikan, kontrol siapa yang awet terhadap Mas Ganjar? Kontrol Ibu kan gitu. Bukan kontrol Pak Jokowi. Orang maka bilang, oh ini Prabowo ini cari muka aja, minta jadi menteri, pura-pura loyal. Kan dia nggak minta jadi menteri. Dia kan diminta untuk jadi, dan dia terima.